Stop. Jangan buka aplikasi investasi kamu dulu. Serius, tutup dulu chart Bitcoin, Dogecoin, atau saham yang lagi trending. Karena ada ribuan anak muda, mungkin termasuk kamu, yang baru saja kehilangan semua uang tabungan, bahkan sampai berhutang, cuma gara-gara satu penyakit, yaitu FOMO. Penasaran kenapa? Kenapa Gen Z, yang katanya generasi paling melek digital, justru paling gampang ditipu oleh hype? Stay sampai habis, karena kalau enggak, bisa jadi kamu korban berikutnya. Coba bayangin, kamu lagi scroll TikTok malam-malam. Ada konten viral, yaitu, "Bro, beli koin ini sekarang, bakal to the moon." Dan besoknya, kamu cek timeline lagi. Beneran naik tuh. Akhirnya, tanpa mikir panjang, kamu klik tombol buy. Kenapa bisa kayak gitu? Karena otak kita, terutama anak muda, lebih takut ketinggalan daripada kehilangan. Itulah FOMO. Masalahnya, FOMO itu racun. Rasanya kayak main kembang api di dalam kamar kos. Awalnya seru, tapi kalau meledak, habis semua barangmu. Sekarang, coba jujur. Pernah nggak kamu mikir, kalau nggak ikutan sekarang, gue bakal nyesel seumur hidup? Itu bukan pikiranmu sendiri. Itu trik psikologi yang sengaja dipakai influencer, komunitas, bahkan media. Mereka tahu otak Gen Z suka banget sama kata-kata seperti cepat kaya, passive income, to the moon, financial freedom. Padahal kalau kaya cepat itu gampang, kenapa mereka masih repot bikin konten TikTok setiap hari? Kenapa nggak udah pensiun aja di Bali? Karena duit mereka bukan dari investasinya, tapi dari kamu yang klik tombol buy karena panik. Dan itu sukses bikin kamu engage, klik, komen, bahkan ikut invest tanpa ngerti apa yang kamu beli. Gue punya cerita nyata. Ada temen gue, sebut aja Andi. Kerja baru setahun, gaji pas-pasan. Dia masuk ke satu grup Telegram. Katanya ada insight info. Hari itu ada satu meme stok naik gila-gilaan. Satu orang bilang, ini kesempatan sekali seumur hidup. Andi langsung all in. Awalnya bener, sehari bisa naik 50%. Dia pamer ke temen kantor, upload story, gue bakal pensiun muda bro. Tapi seminggu kemudian harganya jeblok 90%. Semua tabungan Andi hilang. Lebih parahnya, dia pakai pinjaman online buat buy the dip. Sekarang gajinya setiap bulan habis buat bayar hutang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa banyak banget Gen Z yang jatuh ke jebakan sama kayak Andi? Padahal udah jelas resikonya gede. Kenapa mereka tetap ulang kesalahan itu berkali-kali? Jawabannya ada di segmen berikutnya. Investasi itu harusnya pakai logika, data, strategi. Tapi FOMO bikin semuanya jadi impulsif.
Sebenarnya, apa yang kamu lakukan ketika beli koin random cuma karena trending? Itu bukan investasi. Itu judi yang terselubung. Bedanya, kalau di kasino, kamu tahu lagi main judi. Kalau di kripto atau meme stock, kamu ngerasa lagi investasi. Padahal kenyataannya sama. Kamu taruh uang di sesuatu yang kamu nggak ngerti. Berharap ada orang bodoh berikutnya yang beli lebih mahal. Masalahnya, kalau kamu yang terakhir pegang, ya udah, selamat datang di klub nyangkut. Gen Z tumbuh di era instan. Pesan makanan 10 menit nyampai. Konten TikTok 15 detik. Bahkan pacaran instan tinggal swipe. Jadi wajar kalau pas lihat investasi, kita maunya juga instan. Gimana caranya duit 1 juta menjadi 100 juta dalam seminggu? Dan kripto atau meme stock kasih ilusi itu. Tapi ingat, ilusi gak pernah gratis. Cepat naik sama dengan cepat jatuh. Kalau beneran ada cara cepat kaya, kenapa Warren Buffett masih sabar nunggu puluhan tahun? Kenapa investor besar gak main koin, meme setiap hari? Karena mereka tahu satu-satunya cara untuk menjadi kaya adalah lewat konsistensi, bukan keberuntungan. Sekarang, gimana caranya biar kamu gak jadi korban berikutnya? Ada 3 hal simple, yaitu yang pertama, jangan invest di sesuatu yang kamu gak ngerti. Kalau kamu butuh Google Translate buat ngerti white paper koin itu, skip aja. Yang kedua, pakai uang dingin. Artinya, uang yang kalau hilang nggak bikin kamu kelaparan. Jangan pernah pakai uang kos, uang bensin, apalagi utang buat invest. Yang terakhir, pikir jangka panjang. Bosen? Memang. Nggak seksi? Memang. Tapi saham blue chip, reksadana, atau emas itu lebih aman daripada ikutan tren yang bisa bikin kamu miskin mendadak. Gen Z itu powerful. Kita punya teknologi, akses informasi, bahkan peluang lebih besar daripada generasi sebelumnya. Tapi kalau kita masih terjebak di FOMO, kita cuma jadi bahan bakar orang lain buat kaya. Ingat, kaya itu bukan tentang seberapa cepat kamu mulai, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan. Jangan sampai uang hasil keringatmu hilang cuma karena pengen diakui atau takut ketinggalan. Kalau kamu mau jadi smart investor, bukan korban hype, subscribe channel ini sekarang dan belajar bareng kita. Karena di sini kita nggak cuma bahas cara cari uang, tapi cara supaya uangmu nggak hilang sia-sia.